Pada suatu sore yang diselimuti awan tipis di awal tahun 2015, Hendra, seorang fotografer arsitektur yang juga memiliki minat mendalam pada bangunan-bangunan bersejarah, tiba di depan sebuah ikon lawang, Malang, yang telah lama ingin ia kunjungi, Hotel Niagara. Berdiri megah dengan gaya arsitektur kolonial Belanda yang khas, bangunan 5 lantai itu seolah membeku dalam waktu. Dibangun pada awal abad ke-20, konon sebagai villa pribadi seorang Taipan Tionghoa bernama Liam Xianzhou, hotel ini memancarkan aura kemewahan masa lalu sekaligus kesunyian yang mencekam. Hendra terpukau oleh detail-detail arsitektur yang masih terjaga. Jendela-jendela tinggi dengan kaca patri berwarna, pilar-pilar kokoh, dan balkon-balkon dengan ukiran besi tempa yang rumit. Namun, di balik kekagumannya, ia tak bisa menampik perasaan aneh yang merayapinya. Udara di sekitar hotel terasa lebih dingin, dan ada semacam keheningan berat yang menggantung, seolah bangunan itu menyimpan ribuan cerita bisu dari masa lampau. Reputasinya sebagai salah satu hotel paling angker di Jawa Timur sudah sering ia dengar, namun rasa penasaran profesionalnya mengalahkan ketakutan awalnya. Memasuki lobi hotel, Hendra disambut oleh interior yang tak kalah memukau. Perabotan antik dari kayu jati, lantai tegel bermotif lawas, dan langit-langit yang tinggi menciptakan atmosfer yang agung sekaligus sedikit suram. Beberapa lukisan kuno menghiasi dinding, tatapan dari subjek lukisan itu seolah mengikuti setiap gerakannya. Proses check-in berjalan lancar, dilayani oleh seorang resepsionis parubaya yang ramah namun irit bicara. Hendra mendapatkan kamar di lantai 3, sebuah kamar yang menghadap ke taman belakang yang rimbun. Sambil menyeret kopernya menyusuri koridor yang panjang dan berlantai kayu, Hendra merasakan bulu kuduknya sedikit meremang. Setiap langkahnya menggema, memecah kesunyian yang pekat. Ia bisa merasakan tatapan dari puluhan pasang mata tak terlihat, seolah para penghuni masa lalu hotel ini sedang mengamati kedatangannya. Ia mencoba menepis perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah efek dari bangunan tua dan cerita-cerita seram yang pernah ia baca. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat sebagian kota lawang dan perbukitan hijau di kejauhan. Pemandangannya indah, namun tetap saja ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia mempersiapkan kameranya, berniat untuk mengabadikan setiap sudut hotel yang memancarkan pesona historis itu. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia juga mempersiapkan diri untuk kemungkinan lain, kemungkinan bahwa cerita-cerita horor itu bukanlah isapan jempol belaka. Setelah menata barang bawaannya dan menikmati secangkir kopi hangat, senja mulai turun menyelimuti Hotel Niagara. Hendra memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum memulai sesi fotografinya di malam hari, berharap mendapatkan suasana yang lebih dramatis. Kamar yang ia tempati cukup luas, dengan perabotan kayu tua yang serasi dengan usia bangunan. Namun, ada aroma aneh yang samar-samar tercium, seperti campuran bau kayu lapuk dan wangi bunga melati yang sangat tipis, seolah sisa-sisa parfum dari masa lalu. Ketika malam semakin larut dan kesunyian hotel semakin pekat, Hendra mulai merasakan gangguan-gangguan halus. Awalnya, ia mendengar suara langkah kaki ringan di koridor di luar kamarnya. Ia mengira itu adalah tamu lain atau staf hotel. Namun, ketika ia mengintip dari lubang pintu, koridor tampak kosong dan senyap. Suara langkah kaki itu terdengar lagi beberapa saat kemudian, seolah ada seseorang yang berjalan mondar-mandir tanpa tujuan, namun tak pernah ada wujud yang terlihat. Kemudian, saat ia mencoba memejamkan mata, telinganya menangkap suara bisikan-bisikan samar. Suara itu seperti perempuan yang sedang bercakap-cakap dalam bahasa yang tidak ia mengerti, terdengar seperti bahasa Belanda kuno. Bisikan itu begitu pelan, nyaris tertelan oleh suara detak jam tua di dinding kamarnya. Hendra mencoba menajamkan pendengarannya, namun suara itu datang dan pergi, membuatnya bertanya-tanya apakah ia hanya berhalusinasi karena kelelahan. Bau parfum melati kuno yang tadi siang hanya tercium samar, kini beberapa kali menyeruak lebih kuat, lalu menghilang lagi. Anehnya, bau itu sering muncul bersamaan dengan perasaan bahwa ada seseorang yang baru saja melintas di dekatnya,
padahal ia sendirian di dalam kamar. Hendra mulai merasa tidak nyaman. Ia menyalakan semua lampu di kamar, mencoba mengusir perasaan ganjil yang mulai merayapinya. Malam pertama itu, tidurnya tidak nyenyak. Ia sering terbangun karena suara-suara aneh atau perasaan seperti ada yang mengawasinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah efek sugesti dari cerita-cerita seram tentang hotel ini. Namun, sebagian kecil dari dirinya mulai percaya bahwa Hotel Niagara memang menyimpan sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang mulai menunjukkan kehadirannya secara perlahan. Keesokan paginya, meskipun kurang tidur, Hendra memutuskan untuk memulai misinya, mengabadikan keindahan arsitektur Hotel Niagara. Dengan kamera di tangan, ia mulai menjelajahi setiap sudut bangunan tua itu. Ia menyusuri koridor-koridor panjang yang berderit, menaiki tangga kayu spiral yang megah, dan mengagumi aula-aula besar yang kini tampak sepi dan sedikit terlantar. Semakin ia menjelajah, semakin ia merasakan aura magis sekaligus mistis dari tempat itu. Di salah satu sudut taman belakang yang agak tersembunyi, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang menyapu dedaunan kering. Pakaiannya sederhana, namun wajahnya yang dipenuhi keriput menunjukkan bahwa ia telah lama mengabdikan diri di hotel itu. Hendra menyapanya dengan ramah, dan setelah berbasa-basi sejenak, ia mencoba memancing cerita tentang sejarah hotel tersebut. Awalnya, penjaga tua itu, sebut saja Pak Karto, enggan berbicara banyak, seolah ada rahasia yang harus ia jaga. Namun, melihat kesungguhan dan ketertarikan Hendra pada bangunan itu, Pak Karto akhirnya sedikit melunak. Dengan suara pelan dan pandangan menerawang, ia mulai bercerita. Hotel ini sudah tua sekali, Mas. Dulu ini villa keluarga Belanda kaya raya, ujarnya. Ia menunjuk ke arah lantai atas, katanya, noni-noni Belanda anak pemilik villa dulu sering bermain di sini. Cantik-cantik, Mas, tapi nasibnya ada yang kurang baik. Pak Karto tidak merinci nasib kurang baik apa yang menimpa mereka, namun ia menyebutkan bahwa banyak tamu dan staf hotel yang sering merasakan kehadiran mereka. Kadang ada suara piano di malam hari, padahal pianonya sudah rusak. Kadang ada yang lihat bayangan noni-noni itu di lorong atau di dekat jendela. Lanjut Pak Karto, suaranya semakin pelan seolah takut didengar. Ia juga menyebutkan tentang 3 sosok noni Belanda yang paling sering menampakkan diri, yang konon arwahnya masih terikat dengan tempat itu. Cerita Pak Karto, meskipun singkat dan samar, cukup membuat bulu kuduk Hendra berdiri. Ia mengucapkan terima kasih dan melanjutkan eksplorasinya dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan sedikit gentar. Kini, setiap sudut hotel yang ia potret seolah memiliki cerita tersendiri, cerita yang tak hanya terukir di batu dan kayu, tetapi juga di alam tak kasat mata. Ia mulai memahami mengapa hotel ini dijuluki sebagai salah satu yang paling angker. Malam kedua di Hotel Niagara terasa lebih mencekam bagi Hendra. Cerita dari Pak Karto terus terngiang di benaknya, membuat imajinasinya semakin liar. Setelah makan malam sederhana di restoran hotel yang sepi, ia memutuskan untuk kembali ke kamarnya lebih awal. Ia ingin memilah-milah foto yang sudah ia ambil dan beristirahat, berharap malam ini bisa tidur lebih nyenyak. Sekitar pukul 10 malam, saat ia berjalan sendirian menyusuri lorong lantai 3 yang panjang dan hanya diterangi beberapa lampu temaram, ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyergap. Padahal, tidak ada pendingin udara di lorong itu. Bulu kuduknya meremang seketika. Ia mempercepat langkahnya, namun saat itulah matanya menangkap sesuatu di ujung lorong, dekat dengan sebuah jendela besar yang menghadap ke taman. Sesosok wanita muda berdiri membelakanginya. Ia mengenakan gaun putih panjang yang menjuntai hingga ke lantai, modelnya sangat khas era kolonial Belanda. Rambutnya pirang kecoklatan, disanggul rapi dengan beberapa helai jatuh di lehernya yang jenjang. Awalnya, Hendra mengira itu adalah tamu hotel lain yang sedang menikmati pemandangan malam. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan sosok itu. Ia berdiri begitu diam, nyaris seperti patung. Dengan jantung berdebar, Hendra mencoba memberanikan diri untuk menyapa. "Permisi, Nona?"
ujarnya pelan. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat pasi, nyaris tanpa warna. Matanya besar dan sayu, menatap Hendra dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara sedih dan kosong. Hendra terpaku di tempatnya, lidahnya keluh. Ia yakin, sosok di hadapannya bukanlah manusia biasa. Aura dingin yang memancar darinya begitu kuat. Ketika Hendra mencoba mengambil langkah maju, sosok noni Belanda itu tiba-tiba berbalik dan berjalan pelan menuju dinding di ujung lorong. Dan yang paling mengerikan, sosok itu tidak membuka pintu atau berbelok, melainkan seolah menembus dinding itu dan lenyap begitu saja. Hendra terdiam kaku selama beberapa saat, berusaha mencerna apa yang baru saja ia saksikan. Kakinya gemetar, keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ia baru saja melihat dengan mata kepalanya sendiri salah satu penghuni Hotel Niagara. Setelah penampakan mengerikan di lorong, Hendra langsung berlari menuju kamarnya, mengunci pintu rapat-rapat. Jantungnya masih berdegup kencang, dan bayangan wajah pucat noni Belanda itu terus terbayang di pelupuk matanya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia hanya salah lihat atau terlalu lelah. Namun, teror sepertinya belum mau meninggalkannya malam itu. Duduk di tepi tempat tidur, Hendra berusaha mengatur napasnya. Tiba-tiba, buku sketsa yang ia letakkan di atas meja tulis di sudut kamar jatuh ke lantai dengan suara berdebum yang cukup keras. Padahal, tidak ada angin dan meja itu cukup stabil. Hendra terlonjak kaget. Ia memungut buku itu, dan saat itulah ia merasakan hawa dingin yang sama seperti di lorong tadi, kini menyelimuti kamarnya. Tak lama kemudian, lampu meja di samping tempat tidurnya mulai berkedip-kedip tak menentu. Awalnya pelan, lalu semakin cepat, seolah ada yang mempermainkannya. Hendra mencoba mematikan dan menyalakan saklarnya, namun lampu itu tetap berulah. Ia mulai benar-benar panik. Perasaan bahwa ia tidak sendirian di kamar itu semakin kuat. Ia merasa ada sepasang mata tak terlihat yang sedang mengawasinya dari sudut ruangan yang gelap. Puncak kengerian malam itu adalah ketika ia mendengar suara tangisan perempuan dari balik dinding kamarnya. Suara tangisan itu sangat pilu, penuh keputusasaan, seolah berasal dari seseorang yang sedang mengalami penderitaan luar biasa. Awalnya samar, lalu semakin jelas dan menyayat hati. Hendra menutup telinganya, namun suara itu seolah menembus masuk ke dalam kepalanya. Ia yakin, suara itu bukanlah berasal dari tamu lain, karena kamar di sebelahnya kosong. Hendra tak tahan lagi. Ia meraih jaket dan kameranya, berniat untuk keluar dari kamar dan mencari tempat yang lebih ramai, mungkin lobi hotel. Ia tak peduli lagi jika harus tidur di sofa lobi semalaman. Namun, saat ia hendak membuka pintu, gagang pintu terasa sangat dingin dan seolah ada yang menahannya dari luar. Ia mencoba beberapa kali, dan akhirnya pintu itu bisa terbuka. Dengan langkah tergesa, ia meninggalkan kamar yang penuh teror itu. Meskipun Hendra berhasil menghabiskan sisa malam itu dengan tidur seadanya di sofa lobi yang kurang nyaman, pengalaman di kamarnya meninggalkan bekas yang mendalam. Keesokan harinya, ia meminta untuk pindah kamar, dengan alasan AC di kamar sebelumnya tidak berfungsi baik, sebuah alasan yang ia karang agar tidak terlihat ketakutan. Ia mendapatkan kamar baru di lantai yang berbeda, sedikit lebih dekat dengan area resepsionis, berharap gangguan akan berkurang. Namun, harapannya sia-sia. Meskipun gangguan fisik seperti benda bergerak atau suara tangisan tidak separah di kamar sebelumnya, Hendra mulai dihantui mimpi-mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam mimpinya, ia seringkali berada di sebuah pesta dansa era kolonial di aula besar Hotel Niagara. Di sana, ia melihat 3 sosok noni Belanda bergaun indah, wajah mereka pucat dan tersenyum aneh padanya. Mereka mengajaknya berdansa, namun tatapan mata mereka kosong dan dingin. Kadang, dalam mimpi lain, ketiga noni itu hanya berdiri di sudut kamarnya, menatapnya tanpa berkedip dengan ekspresi sedih yang mendalam. Mereka tidak berbicara, namun Hendra bisa merasakan kesedihan dan kesepian yang luar biasa memancar dari mereka.
Ia sering terbangun dengan perasaan gelisah dan jantung berdebar kencang, keringat membasahi pakaiannya. Mimpi-mimpi itu terasa begitu nyata hingga ia sulit membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Selain mimpi buruk, perasaan diawasi secara konstan juga semakin menjadi-jadi. Kemanapun ia pergi di dalam hotel, ia selalu merasa ada sepasang mata tak terlihat yang mengikutinya. Saat ia sedang memotret, saat ia sedang makan, bahkan saat ia mencoba bersantai di balkon kamarnya, sensasi itu tak pernah hilang. Ia merasa seperti sedang diobservasi, setiap gerak-geriknya diperhatikan oleh sesuatu yang tak ia ketahui wujudnya. Kondisi ini membuat Hendra semakin tertekan. Ia menjadi paranoid, sering menoleh ke belakang, dan sulit untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya. Keindahan arsitektur Hotel Niagara yang awalnya begitu memukaunya kini tertutup oleh selubung ketakutan dan kegelisahan. Ia mulai mempertimbangkan untuk mengakhiri kunjungannya lebih cepat dari yang direncanakan. Setelah beberapa malam berturut-turut dihantui mimpi buruk, gangguan halus, dan perasaan diawasi yang tak kunjung hilang, kondisi fisik dan mental Hendra mulai benar-benar menurun. Lingkaran hitam terlihat jelas di bawah matanya akibat kurang tidur. Nafsu makannya berkurang, dan ia menjadi lebih mudah terkejut dan cemas. Pesona Hotel Niagara yang awalnya ia kagumi kini berubah menjadi sumber stres dan ketakutan. Ia mencoba untuk tetap profesional, melanjutkan sesi fotografinya di siang hari, namun antusiasmenya sudah jauh berkurang. Setiap sudut hotel yang ia potret kini terasa memiliki beban tak kasat mata. Bahkan hasil fotonya, ketika ia periksa di layar kamera, terkadang menangkap orb-orb aneh atau bayangan samar yang tidak ia sadari saat mengambil gambar. Hal ini semakin menambah kegelisahannya. Suatu pagi, setelah malam yang kembali diisi dengan mimpi buruk tentang noni-noni Belanda yang menatapnya dengan sedih, Hendra mengambil keputusan. Ia tidak sanggup lagi. Ia akan mempersingkat masa tinggalnya di Hotel Niagara. Rencananya untuk tinggal selama 4 malam ia pangkas menjadi 3 malam saja. Ia segera membereskan barang-barangnya, hatinya diliputi perasaan lega sekaligus sedikit menyesal karena tidak bisa menyelesaikan eksplorasi fotografinya secara tuntas. Saat proses check-out, resepsionis yang melayaninya tampak tidak terkejut dengan keputusannya untuk pergi lebih awal. Mungkin sudah banyak tamu sebelum Hendra yang melakukan hal serupa. Hendra tidak berani menceritakan pengalaman gaib yang ia alami, khawatir dianggap tidak waras. Ia hanya beralasan ada urusan mendadak di kota lain yang harus segera ia tangani. Dengan langkah cepat, Hendra meninggalkan Hotel Niagara, bangunan tua yang megah namun menyimpan sejuta misteri itu. Saat mobilnya menjauh, ia melirik hotel itu sekali lagi dari kaca spion. Ia melihat sekilas bayangan putih di salah satu jendela lantai atas, seolah ada yang sedang mengantarkan kepergiannya. Hendra buru-buru mengalihkan pandangannya, membawa serta pengalaman mengerikan dan beberapa roll foto arsitektur yang kini terasa begitu berat dan penuh cerita. Bertahun-tahun setelah kunjungannya yang mencekam ke Hotel Niagara, Hendra masih sering merenungi pengalaman gaib yang ia alami. Kejadian itu telah mengubah cara pandangnya terhadap dunia, membuatnya lebih percaya bahwa ada dimensi lain yang tak kasat mata yang hidup berdampingan dengan manusia. Foto-foto dari Hotel Niagara yang ia simpan menjadi pengingat bisu akan malam-malam penuh teror yang pernah ia lalui. Ia menjadi lebih berhati-hati dan menghargai tempat-tempat bersejarah dengan segala cerita yang menyertainya. Dalam pandangan Islam, konsep arwah gentayangan yang masih terikat pada suatu tempat karena urusan duniawi yang belum selesai atau kematian yang tidak wajar, sejatinya tidak dikenal. Ketika seseorang meninggal dunia, ruhnya akan berada di alam barzakh, menunggu hari kebangkitan. Adapun penampakan-penampakan yang sering dilaporkan sebagai arwah penasaran, seperti sosok noni-noni Belanda di Hotel Niagara, lebih diyakini sebagai ulah jin atau syaitan. Jin Karin, pendamping manusia semasa hidup, atau jin-jin lain yang mendiami tempat tersebut bisa saja menyerupai wujud orang yang telah meninggal untuk menakut-nakuti, menyesatkan, atau sekadar mengganggu manusia yang masih hidup.
Allah memberikan kemampuan kepada mereka untuk melakukan hal tersebut sebagai ujian bagi keimanan manusia. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan syaitan dengan berdoa, berzikir, dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika memasuki tempat baru atau tempat yang dirasa angker, dianjurkan untuk membaca doa dan menjaga adab, tidak melakukan perbuatan maksiat atau menantang keberadaan makhluk gaib. Rasa penasaran yang berlebihan atau keinginan untuk mencari-cari hal gaib justru bisa membuka celah bagi gangguan mereka. Pelajaran moral yang bisa diambil dari kisah Hendra adalah pentingnya menghormati setiap tempat, terutama yang memiliki sejarah panjang dan aura yang kuat. Kita harus selalu menjaga perilaku dan niat, serta tidak sombong atau meremehkan hal-hal yang berada di luar pemahaman kita. Batas antara dunia manusia dan dunia gaib itu tipis, dan adalah bijaksana untuk tidak mencoba melanggarnya. Hendra belajar dengan cara yang keras bahwa di balik keindahan arsitektur dan pesona sejarah, terkadang ada entitas lain yang menuntut untuk dihormati dalam kesunyian mereka. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dari segala keburukan yang tampak maupun yang tersembunyi. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.